Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita libur ya bulan lalu ya. Karena saya ini membawa rombongan umroh dan Turki, jadi belajar sirah di tempatnya. Jadi beberapa belas hari kita mengunjungi tempat-tempat yang kita bahas ini. Jadi mulai dari Badar gitu ke Masjid Al-Arish yang dulu pernah menjadi tenda Nabi SAW. Kemudian dari situ kita ke Madinah. Kita mengunjungi, sebelum ke Madinah kita mengunjungi Jabal Malaikah, gunung yang diyakini di dalam hadis itu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat untuk membantu peperangan Badar. Memang kita belum sampai pembahasannya, tetapi itu sudah ada. Sebagaimana di dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah kalian ketika berdoa kepadaku, memohon bantuan kepadaku, kata Allah, maka aku kirimkan kepada kalian 1000 malaikat bi alfin minal malaikati murdifin. Cerita itu membaca kitabnya dengan berada di tempatnya itu beda. Beda perasaannya. Artinya selama kita masih hidup itu masih bisa bernafas gitu ya, masih bisa jalan lah gitu, dan mampu, mungkin suatu saat kita umroh bareng aja gitu, umroh bareng. Jadi kisah-kisah yang sudah kita lewati ini kita bahas di sana, ya beda tentu saja. Ya kita ke Uhud dan seterusnya, jazakillah. Kemudian ke Mekah juga, ke beberapa tempat peristiwa-peristiwa terjadinya sejarah ya, sebagaimana Rasulullah dulu mendapatkan wahyu. Sekarang ada musim wahyu di kaki gunung di Jabal Nur itu. Ada musim wahyu sekarang. Jadi kalau kita ke sana itu kita bisa melihat proses turunnya wahyu dalam dalam video 3 dimensi. Juga di samping Masjid Nabawi sekarang ada museum Masjid Nabawi. Jadi kita bisa melihat dari masjid yang kecil, perubahan kiblat, sampai ada rumah Nabi di pinggirnya itu, seterusnya sampai Rasulullah wafat, sampai kemudian rumah Nabi itu menjadi bagian dari masjid gitu, dan berkembang terus. Jadi ada maketnya ada 10 gitu, besar-besar gitu, meja-meja besar, bisa kita lihat gitu. Jadi besok-besok kalau mau umroh, cari travel yang memuat program sirah gitu. Jadi bukan sekedar datang ke sana ke masjid, balik ke hotel, ke masjid, balik ke hotel. Tapi ada waktu-waktu kan di luar waktu-waktu sholat itu kita bisa eksplorasi. Ke Masjid Kuba, ke Masjid Ghamamah. Tapi diceritakan di Masjid Ghamamah itu bagaimana Rasulullah berdoa, minta hujan. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu yang penting. Dan seterusnya sampai selesai umroh, kemudian berangkat kita teruskan ke Istanbul. Kalau di Madinah, saya ceritakan tentang bagaimana Rasulullah waktu membangun masjid, tinggal di rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub di sini, walaupun sudah nggak ada lagi. Di sini dulu, jaraknya sekian langkah dari rumah Nabi. Kalau sekarang lapangan biasa. Nah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari di sini saya bilang. Nah, Abu Ayyub Al-Ansarinya wafatnya di Istanbul. Jadi ketika kita ke Istanbul kita mendatangi. Ya, itu ada perasaan yang kuat bahwa dulu para sahabat berjuang sampai sejauh ini, usia 96 tahun Abu Ayyub itu. Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Najjari Al-Ansari.
Usia 96 tahun. Ada nggak ibu-ibu di sini 96 tahun? Ada? Belum? Belum. 96 tahun. Kira-kira masih kuat nggak 96 tahun di jalan sampai Istanbul? Takutnya nggak kuat lagi. Ya. Jadi dulu semangat orang tuh menyebarkan Islam tuh luar biasa. Tidak kenal lelah mereka. Yang kenal lillah. Jadi bukan lelah tapi lillah karena Allah. Jadi kemarin sampai dengan dari tanggal 10 November pulangnya itu 23, 24 tengah malam. Oleh sebab itu kita nggak bisa ada kajian hari di pekan-pekan itu. Jadi kita sekarang bahas ini, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama, tanda kenabian sebagaimana yang dilihat oleh Buhairah. Ya, Buhairah. Buhairah itu nama pendeta Nasrani. Kemudian perang Fijjar, ketika Rasulullah usia sekitar 15, 16, 20 tahun, Rasulullah pernah membantu paman-pamannya dalam berperang. Jadi Rasulullah SAW itu bukan tipikal orang yang lembek, bukan orang yang laki-laki yang pengecut, tapi laki-laki yang gagah, yang berani. Ya. Kemudian kita bahas bagian ketiga, pernikahan Rasulullah dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ada 3 pembahasan. Kita masuk pembahasan yang pertama. Ini internetnya mungkin lagi pelan ya, jadi maaf ini kalau dia posisinya enggak cepat. Ya. Kisah Buhairah. Ini ada di dalam kitab Raudul Unuf ayat halaman 346. Faqala. Ini yang berkata Ibnu Hisham yang menulis hadis dan sejarah ini. Inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisyin. Waktu pembahasan kita di bulan Oktober itu sekelompok kafilah dagang, rombongan dagang yang dipimpin Abu Thalib dan Rasulullah masih kecil. Itu melewati di depan gerejanya Buhairah. Terus diundang sama Buhairah. Sini berhenti. Kenapa? Karena Buhairah melihat rombongan itu dinaungi awan yang terus mengikuti mereka. Dan menurut tanda-tanda yang ada di dalam Injil, memang salah satu dari ciri-ciri kenabian itu adalah selalu mendapat naungan Allah sampai turunnya wahyu. Jadi diundang sama mereka, inni qad sana'tu lakum ta'aman ya ma'syara Quraisy. Saya sudah sediakan makanan. Fa ana uhibbu an tahduru kullukum. Saya ingin agar semua dari kalian hadir. Saghirukum wa kabirukum, yang kecil maupun yang tua. Wa abdukum, yang statusnya itu budak, wa hurrukum, maupun yang merdeka. Kenapa semua diundang? Biasanya kan orang tuh kalau ngundang yang kepalanya aja gitu, kepala sukunya gitu kan, atau presidennya gitu, ibu presiden. Tapi ini diundang semua, karena Buhairah nggak tahu di antara rombongan itu mana yang nabi, nggak tahu. Tapi tanda-tanda kenabian ada, jadi kan ya udah undang semua aja ibaratnya, supaya bisa ketemu. Kalau dia pilih-pilih, apa yang terjadi kalau dia pilih-pilih? Ya nggak ketemu nanti kan, nah, gitu. Jadi samalah kayak kita ngundang orang makan kan. Kadang-kadang kita suka pilih-pilih ya, ngundang orang makan. Ya, manusiawi, karena kita nggak mungkin ngundang semua orang, rumahnya juga nggak muat. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang, saya nggak suka gitu misalnya. Ya adalah perasaan-perasaan begitu. Jadi begitulah kira-kira kondisinya. Maka disuruh masuk semua. Faqala lahu rajulun minhum, salah seorang di antara Quraisy itu berkata, Wallahi ya Buhairah, mereka bersumpah atas nama Allah. Wahai Buhairah, pendeta tadi, namanya Buhairah. Inna laka la sya'nan al-yawma. Sepertinya engkau hari ini begitu istimewa. Ma kunta tasna'u hadza bina. Tidak pernah sebelumnya engkau ngundang kami makan. Wa qad kunna namurru bika katsiran, padahal kami sering lewat sini. Fama sya'nukal yaum. Kenapa hari ini, ada apa? Apa yang membedakan hari ini? Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi bukan sering, bukan sesuatu yang rutin, tetapi di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan, sesuatu yang
tidak biasa. Sesuatu yang tidak biasa biasanya spesial kan? Ya. Jadi orang-orang Arab ini bingung, bukan bingung, nggak biasanya dia lewat di sana dan diundang. Maka dia tanya, ada apa spesial hari ini? Ya, maka kata Buhairah, faqala lahu Buhairah mengatakan kepadanya, sodakta. Orang Arab kalau ngomong sodakta, kau benar. Sodakta. Kalau perempuan, sodakti. Kalau banyak orang, sodaktum. Arab itu begitu, atau bahasa Arab itu begitu. Sodakta qad kana ma taqul. Benar sekali apa yang kau katakan. Walakinnakum doifun. Doifun. Akan tetapi kalian saya anggap sebagai tamu. Kalau Bapak Ibu baru sampai Mekah Madinah itu ya, mau sebagai datang umroh atau haji kan, disebutnya apa? Duyufullah. Duyuf. Duyuf itu artinya tamu-tamunya Allah. Makanya kita haji dipanggil haji di sana. Haji gitu kan. Panggil. Kita anggap amin gitu kan. Anggap aja didoakan. Jadi doif itu di dalam orang Arab kebiasaan memuliakan tamu itu memang satu tradisi. Makanya sampai ada hadisnya itu kan. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim doifahu. Sama doif, dot ya fa, doif. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Jadi kalau datang orang bertamu ke rumah harusnya kita senang. Karena setiap orang yang datang ke rumah kita, ya, hakikatnya dia membawa rizki. Jadi kalau rumah banyak dikunjungi, itu rizkinya melimpah. Walaupun untuk orang yang berkunjung kita nyiapin teh, nyiapin kue atau apa. Tapi itu rizkinya jauh lebih besar daripada apa yang kita suguhkan. Jadi kalau rumah rame itu bagus sebenarnya. Bagus. Dalam Islam, pandangan Islam bagus. Makanya rumah itu ada caranya di dalam Islam bikinnya itu. Makanya kita itu harus punya ruang tamu yang terisolir dari ruang tengah. Jadi tamu bisa bisa datang dan pergi ya tentu ada yang nemenin gitu kan. Tetapi dia tidak perlu masuk ke dalam-dalam. Jadi tuan rumah dan anggota keluarganya masih bisa beraktivitas, tamu juga bisa beraktivitas. Tapi banyak kita ini ruang tamu, ruang keluarga itu jadi satu. Ya karena kecil, ya. Tapi rumah kecil juga masih bisa dihijab. Saya pernah datang ke teman yang rumahnya itu kecil. Tapi dia pinter, rak bukunya dia taruh di situ. Jadi walaupun bukan dinding, tapi terpisah. Di samping akhlak. Akhlak itu kalau kita bertamu nggak usah nyelonong-nyelonong ke dalam. Ya kan, kalau di kampung suka begitu kan. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab, langsung masuk aja dia. Masuk sampai ke dapur gitu kan. Kita lagi masak, ada tamu ternyata. Adab itu kalau salam tidak dijawab 3 kali, pulang jawab itu Islami. Assalamualaikum. Nggak dengeran. Sekali lagi agak kenceng dikit. Assalamualaikum. 3 kali salam nggak dijawab, pulang. Dapat pahala. Dapat pahala. Ada pahalanya. Karena taat kepada sunnah Nabi. Pahala ada. No, kalau gedor-gedor dapat kayak Abu Jahal jadinya. King Kong itu dar-dur gitu kan, nggak boleh. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke rumah orang, salam 3 kali nggak dijawab, pulang dapat pahala. Nyelonong ke dalam dapat dosa. Kenapa? Karena rumah itu disebut aurat. Boleh nggak ngelihat aurat orang lain? Nggak boleh. Clear jadinya? Nggak boleh. Kenapa? Ya ada 3 sebenarnya. Kalau Anda mau masuk ke rumah orang itu, berlakulah seperti orang buta. Jadi kalau keluar jangan cerita rumahnya. Apa yang kalian lihat, jadilah seperti orang yang tuli. Ya, dan jadilah seperti orang bisu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan ke rumah orang. Jadi kalau masuk, jangan nanti di luar bilang, oh rumah dia jelek banget, bocor sana, bocor sini. Mata itu dosa. Telinga, masuk ke rumah orang tiba-tiba di dalam berantem. Ya. Kamu sih ngundang-undang orang, kita kan gak ada makanan. Kan kedengeran kan? Ketemu orangnya, selesaikan urusan cepat-cepat, pulang langsung. Walaupun tuan rumahnya bilang, sebentar lagi disiapin. Terima kasih, baru aja makan. Padahal belum.
Nggak apa-apa, bohong untuk memuliakan orang nggak masalah. Seringnya kita bohong sudah makan, bilang belum makan. Boleh. Jadi apa? Jangan dengerin omongan di dalam rumah orang karena itu aurat. Kan kita nggak tahu kan, mungkin rumahnya kecil tadi, jadi ngomong di sana kedengeran ke sini. Jangan nanti cerita di luar, oh rumah dia keakur suami istrinya tuh ternyata. Nah, jadi jadilah seperti orang yang nggak melihat, seperti orang yang nggak mendengar, dan seperti orang yang, jadi kalau ditanya orang gimana rumah dia, jelek ya, diam aja gitu, diam aja. Jangan diam tapi ngangguk, jangan. Bisa nggak? Itu adab bertamu. Adab bertamu kalau ke rumah orang seperti orang buta, seperti orang tuli, dan seperti orang bisu. Kalau bisa dapat pahala. Pahala. Kalau perlu kita balik, gimana rumahnya? Oh bagus. Nah itu bagus, nggak apa-apa. Gimana keluarganya? Oh akur. Cerita yang bagus-bagus saja. Yang jelek-jelek simpen. Hilangkan, lupakan. Doif itu, konsepnya doif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifahu, kata Nabi. Lanjut. Wa qad ahbabtu an ukrimakum wa asna'a lakum ta'aman fatakulu minhu kullukum. Saya akan menjadikan kalian seperti layaknya tamu. Saya senang sekali untuk memuliakan kalian dan saya sudah masakkan makanan. Ta'aman, makanan. Maka makanlah kalian, fatakulu. Jadi kalau dalam bahasa Arab kata kerja untuk makan itu akala. Ya, akala. Akal. Kalau akal pakai ain, pikir. Jadi bahasa Arab penting itu, mana a, mana a. Karena bentuknya nyaris sama, artinya jauh beda. Yang satu makan, yang satu mikir. Ya, hati-hati. Suruh diajak makan. Kemudian fajtami'u ilaihi wa takhallafa Rasulullah, ya Allah, fatakhallafa Rasulullah min bainil qaumi li hadatsati sinnih fi rihalil qaumi tahta syajarah. Ternyata orang-orang Quraisy ketika masuk, kan diundang sama Abu Hurairah, masuk makan, tapi Rasulullah ditinggal di luar, ya Allah. Semua dalam rombongan itu masuk ke gereja tadi atau di samping gereja tempat makan, Rasulullah tertinggal di luar. Kenapa? Karena Rasulullah paling muda di rombongan itu, anak bawang. Tahu anak bawang nggak? Anak bawang, anak kecil, ya, anak bawang. Disuruh ngurusin hewan-hewan tunggangan, dah, kau nggak usah ikut makan lah. Di luar situ, bersihin kudanya, untanya, pokoknya dirapiin lah, diapain. Itu yang disebut dengan rihal, tunggangan. Dan dilakukan sama Nabi, Rasulullah nggak protes. Kok saya sendiri ya yang nggak diajak makan? Kalau kita pasti protes ya. Lagi rombongan jalan-jalan, semua masuk ke rumah makan, ibu suruh ngelap bis. Pasti komplain, pasti. Jadi benar, rihal itu angkutan. Dulu rihal itu unta, kuda. Jadi Rasulullah itu disuruh benerin ininya, pelananya dikencengin lagi, karena namanya jalan kan dikencengin lagi. Terus dikasih makan itu, karena kalau sekarang kan diisi bensin, sekarang dikasih makan, kasih rumput. Pokoknya suruh kerjalah di sana. Karena orang Arab ini nggak tahu. Orang Arab rombongan Nabi itu tidak tahu kalau Buhairah mengundang untuk mencari yang Nabi di antara mereka. Dia pikir ya namanya makan lah. Anak kecil itu nanti kita kasih permen aja lah ibaratnya gitu. Nah gak usah makan lah kamu, udah urusin lah situ. Karena Rasul paling muda mungkin juga lagi di training. Husnuzon kita lagi di training. Suruh magang, betul. Ya, karena sebenarnya Sirah Nabawiyah ini fleksibel ya, karena dia bukan syariat, bukan hukum. Jadi kita bisa menafsirkannya dengan baik, gak masalah. Yang penting jadi ingat ceritanya. Dan lebih penting lagi tahu hikmahnya. Jadi terkadang bapak dan nggak ada bapak ya, ada bapak satu. Kadang-kadang ibu-ibu ya, terkadang kita ditinggal orang. Tapi kalau sudah rizki kita nggak bisa dihalangi.
Sekalipun orang satu bis itu ninggalin kita, tapi kalau rizkinya kita makan tetap dapat. Itulah keyakinan kepada qadarullah. Ya. Apalagi kalau kita sedang di Mekah Madinah. Ya, gak usah petantang-petenteng, gak usah sombong. Wah, saya sudah sekian kali umroh, sudah sekian kali haji. Tetap aja hilang di Masjid Haram itu. Kalau Allah ingin hilangkan dia, hilang gak balik-balik. Sampai harus nelpon, Ustadz, hotel kita di mana? Padahal di depan itulah dia tuh. Kok gak lihat ya? Sombong mungkin. Tadi waktu berangkat, karena yang lain belum pernah umroh, dia sendiri yang sudah pernah umroh, dia yakin bisa. Jalan sendiri. Gak bisa balik. Bukan karena jauh, tapi karena Allah tidak suka ada orang sombong di rumahnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah kita merasa, termasuk juga mutawif ya, para ustadz, asatidz yang biasa tiap bulan membimbing orang, itu masih bisa. Kalau dia sombong masih bisa kena tegur Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita seolah-olah paling tahu, paling hebat, paling pintar, paling cantik, paling cakep gitu, gak usah lah. Ya, kita hanya hamba Allah gitu aja. Ya Allah, selama aku di masjidmu bimbing ya, itu aja niat kita yang bagus-bagus saja. Terus kalau ngelihat ada orang lain teriak-teriak, mana Ka'bah, mana Ka'bah, loh kita lagi tawaf, kok dia nggak bisa lihat Ka'bah? Takut hati saya. Ya Allah, kalau saya nggak melihat, ini Ka'bah di depan kita ini teriak ya, mana Ka'bah, mana Ka'bah? Malu satu grup itu. Ya saya nggak tahu, saya nggak mau nebak-nebak nih salah apa. Mungkin selama dia meremehkan Allah, mungkin nggak tahu. Jadi begitu. Jadi seandainya kita ditinggalkan orang atau kecuali karena kita telat gitu ya, nah itu maka bismillah saja, karena bisa jadi ada di antara itu hal-hal yang penting. Oke, kita lanjut agak cepat. Falamma nadhara Buhaira fil qaumi lam yara as-sifat allati ya'rifu wa yajidu 'indahu. Ketika orang sudah masuk semua dicek satu-satu sama Buhaira, tidak dia temukan pada satu orang pun sifat-sifat kenabian yang dia tahu dari bacaannya Injil. Belum ada Quran waktu itu. Kenapa belum ada Quran? Ya Rasulullah masih kecil. Rasulullah kan nunggu 40 tahun dulu baru wahyu turun. Jadi belum jadi rasul, tapi sudah dipelihara, dijaga sama Allah dari segala macam kemungkaran. Jadi Buhaira itu mencari tanda-tandanya berdasarkan Injil, dan Injilnya waktu itu masih Injil yang terjaga. Ya, bukan Injil yang sudah dirubah-rubah. Jadi masih ada kisah tentang Muhammad. Sekarang cari Injil, ada nggak kisah Muhammad di dalamnya? Sudah nggak ada lagi. Sudah dibuang. Karena takut kalau ada kisah tentang Muhammad di dalam Injil, nanti orang Kristen pada bingung, kasihan mereka, bingung mereka. Ya bukan, kalau kita sih senang dia balik ke Islam ya, tapi kan buat mereka mungkin kasihan gitu. Sekarang saja sebagian mereka sudah tidak meyakini bahwa ada 3 Tuhan. Ya nggak masuk akal juga ada 3 Tuhan, tapi ya itu urusan mereka. Ya urusan mereka. Hidayah saja kita doakan dapat hidayah. Sama mereka ngelihat kita juga kayak domba-domba yang tersesat kita ini. Kita ini dia tersesat nih. Ibu-ibu yang begitu yakin dengan Islam kata mereka tersesat. Jadi ya sudah, dia lakum dinukum waliyadin. Serah dia. Gitu. Faqala ya ma'syara Quraisyin. Akhirnya Buhaira ini enggak puas dia. Udah nyediain makanan, tapi kok enggak ada orangnya. Maka dia berkata, wahai Quraisy, la yatakhallafanna. Ya, janganlah kata dia ya, ada yang tertinggal ahadun minkum, satu orang pun dari antara kalian anta'ami, dari makan makananku. Jadi Buhaira nggak ngecek keluar dia. Kalau dia ngecek keluar kan kelihatan itu. Ada satu orang yang ngurusin binatang-binatang yang jadi tunggangan mereka itu. Karena dia sibuk kan ngecek satu-satu masuk, satu-satu dia lihat kok nggak ada yang menyerupai tanda-tanda kenabian ini. Maka dipanggil sama dia, Quraisy, ini nggak ada yang ketinggalan kan? Ya, khallafa itu kalau pakai tasdid di lamnya, khallafa tertinggal. Khilaf
nggak sengaja. Saya sering bilang nggak, maaf ya Bu, saya khilaf. Asal katanya kho, la, dan fa. Yang artinya tertinggal lah, nggak sengaja lah, atau macam-macam. Sebenarnya banyak turunannya, tapi bukan forumnya kita bahas kalimat-kalimat itu atau fiil itu. Qalu lahu, semuanya berkata, ya Buhairah, ma takhallafa anka ahadun yanbaghi lahu. Nah, kata kuncinya yanbaghi, maka saya blok itu yanbaghi. Mereka berkata, wahai Buhairah, tidak ada yang tertinggal satu orang pun yanbaghi, yang pantas. Nah, jadi orang Quraisy menilai Rasulullah itu nggak pantas ikut makan. Nah, gitu bahasanya tuh yanbaghi, tidak pantas lahu an ya'tika illa, kecuali. Nah, baru akhirnya orang tuh ngomong, wahai Buhairah, semua orang yang memang pantas makan bersama kita, bersamamu ini sudah ada di dalam ini semua, illa gulamun, kecuali satu orang, anak muda, wa huwa ahdathul qauma sinnan, dan dia ini termasuk yang paling muda di antara kami. Oh gitu kata Buhairah. Nah, jangan-jangan yang itu tuh malah, yang ketinggalan itu malah justru yang dia cari. Makanya kalau rizki itu sudah saatnya menemui kita, sekalipun kita ketinggalan, itu rizki nunggu. Bukan rizki nama orang ya, rizki nunggu dia. Kalau itu bukan untuk kita rizkinya, sekalipun kita sudah datang duluan, gak dapet. Tapi ini bukan alasan datang telat ngaji. Bukan. Ya Ustadz, sudah rizki saya, kalau telat jangan, kalau telat itu gak bagus. Tetap kita harus on time. Rasulullah kalau datang ke satu pertemuan atau ada janji, selalu datang 15 menit lebih awal. Itu Nabi. Barang siapa yang diundang datang lebih awal datangnya, ada pahalanya juga. Cuman banyak orang gak tahu, Rasulullah itu selalu on time. Kalaupun telat-telat dikit. Tapi Rasulullah gak pernah. Kalau buat kita nggak apa-apa telat dikit, ya, jangan telat banyak, Nabi. Jadi kata mereka ada satu orang yang ketinggalan. Memang kami tinggalkan karena dia tuh nggak perlu makan, kurang ajar juga tuh. Paman-pamannya tuh mungkin ya, husnuzonnya saya, mereka masuk, mereka makan, ada sisa, nah, dibawa, buat makan di luar, nggak usah masuk lah, no beresin itu. Kayak misalnya kita bawa sopir misalnya begitu kan, ikut acara, sopir kan tetap dapat makan kan, tapi nggak di dalam, nanti tuan rumahnya tahu, ada sopirnya Pak? Ada, nah, langsung disediain. Itu tuan rumah yang bagus tuh, kan datang terus kok mobilnya diparkir di situ, kayaknya ada ini nih, ada sopirnya di situ. Nah, ya buatkanlah wadah kecil gitu, bawa ke sana, biar Pak sopir makan juga, dapat pahala juga, ngurusin orang kita. Jadi tuan rumah yang baik kalau ada undangan, jangan cuma ngasih makan. Iya, Bapak Ibu yang diundang saja lihat-lihat depan situ. Nah, itu kalau mau sempurna pahalanya. Nah, gitu. Kalau kita kadang-kadang lupa ya seperti itu ya. Kasihan itu. Sopir-sopir kan dia mau masuk segen, ya kan. Di luar dia lapar gitu kan. Mau beli yang lewat dia duit nunggunya bulanan gitu kan. Sopir-sopir kan berapa gajinya. Jadi tahu dirilah kita kalau ngundang seseorang, apalagi dia orang berada. Nah, mungkin dia punya kendaraan, mungkin dia nggak bawa sendiri, ya. Nah, kita itu adab. Setelah ditemui sama Buhairah, falamma ra'ahu, hu-nya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falamma ra'ahu, setelah dilihat. Siapa dia Rasulullah? Siapa yang melihat? Buhairah yang melihat. Ja'ala hadhuhu lahdan syadidan. Diamati, diteliti dengan sangat teliti. Lahdan syadidan itu ada orang yang suka begini kan, ngelihat orang tuh dari kakinya sampai ke kepala. Pernah ngeliat gitu kan? Pernah nggak? Ngaku aja pasti pernah ya. Wow, kita bisa lihat dilihat ke atas ke bawah. Begitu ada yang nggak sempurna, nah gitu. Padahal yang lihatnya sendiri nggak sempurna. Tapi nilai orang lain dengan kesempurnaan. Padahal kesempurnaan itu adalah milik Allah. Jadi mata kita ini bahaya ini.
Suka melihat orang lain dan menilai orang lain. Sekalipun gak ngomong, jangan. Suka kan lintasan kan, jelek banget, dekil banget, hitam banget, macam-macam. Pernah, pasti pernah. Orang yang akhlaknya baik, muslim yang baik, muslimah yang baik itu, kalau ada sesuatu yang mengganggu perasaan kita, tundukkan pandangan. Kalau terpaksa terlihat, doakan yang bagus. Dekil banget, ya Allah, segerakan dia mandi. Gitu. Sakit kan, ya Allah sembuhkan dia. Di dalam hati aja, di dalam hati aja. Ada yang cantik banget, ya Allah, ya saya juga pengen kayak gitu. Dalam hati aja, di dalam hati aja. Ada yang pinter, ya Allah, kalau saya nggak pinter sepinter itu anak saya, ya Allah. Doa yang bagus-bagus saja. Jangan ngiri sama orang, dia pinter banget, nyontek kali. Nah, negatif kan? Selalulah yang positif. Ngelihat orang bagus, positif. Ngelihat orang kurang baik, menurut kita, doakan supaya dia bagus. Bisa nggak kayak gitu? Aman insya Allah hidup. Aman. Karena kita tidak pernah dengki. Ada orang lebih bagus dari kita, kita senang. Ada orang di bawah kita doain supaya naik. Ya. Kan ada kan, naik mobil, hujan, sebelah kita motor, kehujanan itu kan. Apa reaksi kita? Kalau ada payung, kasih payung. Sedekah payung. Tapi kalau nggak ada payung, buka takut basah, doain, ya Allah, mampukan Bapak itu, siapa tahu dia bisa beli mobil nanti. Bisa kita itu sambil jalan, banyak itu, niat-niat baik itu tercatat. Jadi nggak sempat sombong kita, nggak sempat sombong. Kita itu suka sombong karena suka ngelihat orang lain terus banding-bandingin. Penyakit itu. Penyakit. Sama. Jadi seperti itulah Buhairah ngecek Rasulullah dari kepalanya sampai kakinya. Wa yanzuru ila asya'a bin jasadihi, tidak ada satupun yang luput. Karena yang dicari oleh Buhairah itu adalah di belakang sini, di punduk, di dekat leher bagian belakang itu ada seperti bekas bekam, pernah bekam. Nah, kalau di bekam itu kan dia bukan setelah yang waktu masih proses dipompa itu. Gelembung. Nah, tapi kalau bekam kan lama-lama hilang ya. Setelah 24 jam dia hitam, nanti lama-lama hilang kan. Nah, kalau Rasulullah itu dia nggak hilang-hilang, menggelembung terus, tapi nggak bukan kayak tumor, bukan, kecil aja. Itu yang disebut dengan khotamun nabi, tanda kenabian. Tapi jangan pulang terus dibuat-buat. Tolong dong, jangan. Lucu aja ibu-ibu jadi nabi. Dan akhir zaman gak ada nabi, itu kan. Sesatnya 2 kali. Ngaku nabi, padahal sudah gak ada nabi lagi. Dan perempuan, gak ada nabi perempuan. Itu. Ada istri nabi. Ada. Dan tidak semua istri nabi juga benar. Istri Nabi Lut masuk neraka. Ya, gitu. Jadi tidak perlu bermimpi, wah kalau saya jadi istri nabi ya. Gitu. Jangan. Tidak usah. Bayangkan suami aja, alhamdulillah ini suami saya, selesai. Udah itulah, disitulah kita berkhidmatnya. Jangan mikir yang lain-lain. Karena berharap jadi istri Nabi, tiba-tiba jadi istri Nabi Lut, naudzubillah kan? Itu, jadi nggak usah. Tidak usah menjadi sesuatu yang bukan kita. Nggak usah. Wa yanzuru ila asya'a min jasadihi wa qad kana yahjiduha, ketemulah. Jadi dia ketemu fisiknya, jadi dia minta izin tentu saja, nah boleh saya buka, mungkin ada saksi lah gitu kan, jangan buka-buka sendiri gitu kan, dilihat ada. Tapi tanda fisik itu terkadang nggak sengaja, bisa jadi kan habis jatuh terus memar, dipikir tanda Nabi, dicek lagi sama beliau. Nah ceknya gimana? Begini. Faqala ya ghulam as'aluka bihaqqil Latta wal Uzza. Wahai anak, dia ngomong sama Nabi itu, wahai anak kecil, wahai anak muda, aku mau bertanya denganmu dengan sumpah demi Latta dan Uzza. Latta dan Uzza itu berhala, patung-patung yang disembah. Jadi ternyata Buhairah ini ngeceknya bukan, nak kamu Nabi ya? Enggak. Ngeceknya adalah dengan cara-cara, kalau Nabi pasti tidak mau dengan sumpah-sumpah selain Allah. Apa jawaban Nabi? Faqala, Rasulullah ini berkata,
La tas'alni bil Latta wal Uzza syai'an. Jangan nanya kepada aku kalau kau bersumpah demi Lata dan Uzza. Jangan bertanya apapun. Rasulullah nggak nanggepin. Langsung Buhairah itu senyum. Bener nih, ternyata tanda itu bukan kebetulan. Kan ada tanda kebetulan kan? Misalnya apa? Ada tai lalat di sini misalnya. Saya nggak tahu ibu-ibu ada nggak? Saya nggak ngecek-ngecek. Yang punya tai lalat kan banyak, bukan cuma satu orang kan? Nah, diceklah akhlaknya. Ada yang punya tai lalat, akhlak bagus. Ada yang punya tai lalat, nggak punya akhlak. Jadi begitu cara Buhairah. Ada tanda, dicek lagi. Kalau benar Nabi, tidak ada satupun Nabi yang mau berurusan dengan kemusyrikan. Makanya apa kemusyrikan di zaman itu? Lata dan Uzza, Manat, Hubal banyak, tapi diambil 2 aja sama dia. Kita kan suka masih begitu kan? Ya. Wah sial nih, sial tuh nggak ada dalam Islam. Wah gara-gara hujan nih jadi nggak bisa berangkat. Hujan nggak boleh dimarahin loh. Hujan itu rahmat. Ya. Apalagi misalnya, wah mati lampu nih jadi nggak bisa. Jangan, mati lampu nggak ada urusan. Kalau benar-benar niat mau belajar tetap dia berangkat. Wah mobil mogok nih macam-macam. Jangan, nggak boleh kita begitu. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi pada diri kita kecuali Allah sudah memang takdirkan. Tinggal kita mau terus apa enggak. Kalau niat kita kebaikan, nggak ada yang menghalangi. Nah itu. Saya suka takut ngomong begitu, karena takutnya suatu saat saya juga mobil mogok gitu kan, memikir lanjut apa enggak ya. Padahal saya sudah ngasih tahu kemarin, hari ini, bahwa lanjut saja. Jadi kadang-kadang ada rasa-rasa, aduh capek banget ya hari ini tetap harus berangkat. Gitu, suka tuh, muncul gitu rasa-rasa begitu, harus dikalahkan. Maka di switch tuh, dirubah sama, ini sebenarnya ada titik 2.2 itu, titik 2.2. Itu sebenarnya berbaris-baris itu. Saya skip aja. Kalau mau semuanya itu panjang kisah ini. Ya. Dan memang mendalam. Tapi karena kita ingin cepat-cepat gitu ya, jadi saya titik 2. Titik 2 itu bukan berarti nggak ada isinya dan isinya panjang. Intinya, faqala lahu dirubah sama Buhairah, fabillah, kalau saya bersumpah dengan Allah. Padahal Buhairah itu nggak nyembah Allah. Hebatnya, untuk ngetes saja. Jadi bukan berarti Buhairah beriman. Bagaimana mungkin beriman? Rasulullah saja, Muhammad saja belum jadi nabi. Ngerti ya logikanya? Ya, okay. Faqala lahu salni amma badalak. Kalau begitu kau boleh tanya aku apa saja. Gitu. Dan itu masih titik 2 lagi. Ditanya macam-macam, bisa dijawab sama Nabi. Tentang ini, tentang kok bisa dia. Padahal nggak sekolah kemana-mana. Itulah mukjizat. Jadi ada mukjizat sebelum jadi Rasul, ada mukjizat-mukjizat yang setelah diangkat jadi Nabi. Yaitu Al-Quran yang paling besar. Tapi banyak yang lain. Itulah kisah pendeta Buhairah. Kita percepat. Ya. Hikmahnya adalah bahwa ketika kita ada takdir yang menimpa kita, jangan suuzon sama Allah. Jangan suuzon. Sakit itu bagus apa enggak? Bagus, jangan mikir macam-macam. Bagus, kenapa? Gugurin dosa. Gagal itu bagus enggak? Bagus, langsung sebut aja bagus. Kenapa? Sukses jangan-jangan kita lupa diri. Nanti kita sudah perbaiki akhlak kita, datang juga tuh sukses. Kenapa datang akhirnya sukses? Karena waktu kemarin Allah tahu kita belum siap. Jadi kalau kita seperti itu, kira-kira Allah pasti sayang sama kita ya. Ini orang dikasih apa aja tenang terus. Dikasih ini dia alhamdulillah ya Allah. Kasih ini alhamdulillah ya Allah. Udah susah masih alhamdulillah. Bingung Allah. Nah, udahlah kasih aja bagus-bagus. Itu caranya. Cuma kita ini kadang-kadang hanya saja kita ini sering mengedepankan perasaan, baper. Iya kan? Kok semua orang begini, saya aja yang tuh. Sering gak ngomong gitu? Suka tuh ngomong begitu. Yang lain kok begini, yang lain cantik-cantik saya nggak cantik, yang lain cakep-cakep saya nggak cakep, yang lain pintar-pintar saya nggak, macem-macem aja yang dipikirnya, yang negatif-negatif.
Akhirnya kejadian. Karena Rasulullah bersabda, ana inda dhanni abdihi bih. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana aku tuh Allah ya. Allah sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Tadi pagi berprasangka baik apa buruk sama Allah? Baik. Kalau baik jadi baiklah dia. Tadi waktu hujan ada nggak niat nggak berangkat? Nanyanya Ustadz begitu, kita sudah hadir ya berarti hadir. Tanya yang nggak hadir dong. Gitu. Ya. Tapi ada terbersit sedikit kan? Terbersit aja. Aduh, ada alasan nih hujan. Ya kan? Bilang ke Bu Wiwi, maaf hujan Bu. Bisa saja. Kira-kira kasih izin nggak? Dikasih aja pasti. Jadi kita itu berhasil bukan karena dapat izin. Kita itu berhasil ketika bisa mengalahkan hambatan. Sukses. Ya, itu satu. Selesai Buhairo. Nah, kita sekarang ke Perang Fijar. Ini sekitar 7 halaman kita skip. Set masuk. Falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'a asyarata sanatan, ketika Nabi usianya 14 tahun atau khamsa asyarata sanatan atau 15 tahun, hajat harbul Fijar, terjadilah atau pecahlah perang Fijar. Antara siapa? Baina Quraisyin, antara sukunya Nabi, kabilah Nabi yaitu Quraisy, wa man ma'aha, dan yang bersama dengannya, min Kinanata, bari Kinanah. Jadi Quraisy dengan Kinanah nama suku. Wa baina Qais Ailan, bersama. Jadi Quraisy Kinanah melawan Qais Ailan, tempur dia. Gimana kisah cerita tempur ini? Kok masuk di dalam sirah? Untuk menjawab sebagian orang yang sering tidak percaya apa iya Rasulullah itu bisa mimpin. Orang dulu disebut bisa mimpin kalau paling minimum dia pernah ikut perang. Baru bisa dianggap matang. Masih disebut anak-anak kalau belum pernah sama sekali ikut dalam peperangan. Gitu. Gimana peristiwanya? Sederhana sekali. Orang Arab ini dulu Pak, Bu, emosional mereka. Sebelum datangnya Islam gampang tersulut. Apa istilahnya? Sumbu pendek. Ngerti sumbu pendek? Pernah main mercon? Pernah kena tangannya? Enggak pernah. Enggak main mercon ya enggak pernah kena. Mercon itu kan dibakar dulu kan, cus gitu kan, cus, baru kita lempar kan. Pernah enggak? Belum dilempar udah meledak di tangan. Belum pernah. Beruntung. Kita senang yang sumbunya panjang apa yang pendek? Oh, biar cepat, bagus juga idenya, bagus. Saya lagi mikir kok pendek gitu. Tapi kalau bayangkan merconnya ini adalah emosi. Kita senang yang sumbunya panjang apa pendek? Panjang supaya nggak gampang emosional. Ya. Semua orang pasti punya emosi. Semua orang pasti ada batasnya ketika dia akhirnya marah. Tapi semua orang berbeda-beda. Berbeda-beda titiknya atau lamanya sumbu itu sampai ke dia. Jadi kalau bisa kita itu untuk urusan emosi, kalau bisa kita itu orang yang tenang. Ada istilahnya, ada hilm. Ada orang nama Hilmi gak? Punya anak, punya suami nama Hilmi. Itu orangnya biasanya tenang karena doa dari orang tuanya supaya tenang. Hilmi. Aslinya kata kerjanya, kata bendanya, isimnya itu hilmun. Kalau perempuannya Hilmah. Ada nama Hilmah ibu di sini, Ibu Hilmah. Halimah. Nah, kalau Hilmah itu, kalau ada 2 anak, kita mau kasih namanya sama-sama orang yang tenang, yang sabar dengan ketenangan. Ya, perempuan Hilmah sama Halimah atau Hilmiyah. Itu yang kecil. Kalau yang gede Hilmah. Kita masuk sini. Wa kana alladhi hajaha an urwatar rihala
ar-rohala baina Utbah. Bukan baina, ibna Utbah. Ajara latimata lin Nu'mani ibnil Mundhir. Faqala lahu al-Barradu ibnu Qais bin Kinanah. Jadi pecahnya perang ini gara-gara disebabkan oleh Urwah bin Utbah, nama orang. Dia terkenal sebagai Ar-Rohal, orang yang biasanya digaji, dikasih upah untuk memimpin rombongan. Dia yang tahu jalan lah, zaman dulu lah, yang ahli GPS. Kalau sekarang, kan semua orang punya GPS, tapi tidak semua orang bisa ngikutinnya. Zaman dulu, untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, itu perlu penunjuk jalan. Nah, penunjuk jalan ini disebut rohal. Jadi sampai namanya itu disebut Urwah Ar-Rohala ibnu Utbah, ibna Utbah. Ada orang namanya Urwah, jago cari jalan. Ajaro, mengambil upah atau dibayar, latimata, untuk menggiring rombongan unta-unta yang biasanya bawa beban. Biasanya latimah, kita kan tahunya kalau unta itu kan jamal ya. Jamal. Tapi jamal itu unta yang bukan dipakai kerja. Jamal itu unta yang dipertandingkan. Jadi kayak binatang yang dibuat cantik, itu dimandiin dan sebagainya. Itu jamal. Tapi kalau latimah itu latimah itu unta yang biasanya karena punggungnya besar, kuat, kakinya kuat, maka biasanya dipakai untuk membawa barang-barang berat. Itu disebut latimah. Jadi orang Arab itu punya banyak istilah terkait dengan unta. Nah, dia ini dibayar untuk membawa unta-unta milik Nu'man bin Mundhir. Padahal Urwah ini dulu-dulunya sering dipakai sama suku Kinanah. Maka Al-Barrad, nama orang Al-Barrad bin Qais bin Kinanah, bertanya kepada dia. Gimana ceritanya nih ya? Saya jelasin supaya mudah. Kita punya teman dagang. Terus teman dagang ini tiba-tiba nggak dagang sama kita, tapi dagang sama orang lain. Kebayang sekarang, gampangnya begitu. Maka kita nanya kepada dia. Apa pertanyaannya? Mana? Ajiruha. Nah, bahasanya itu. Ajiruha ala Kinanah. Sekarang kau ngambil ke orang itu, enggak lagi ngambil ke kami, karena yang nanya orang Kinanah. Sekarang kau bisnisnya ke sana. Enggak sama kita lagi. Gitu bahasanya. Qala, kata dia dengan santainya, na'am. Na'am wa alal khuluki. Wa alal khuluki. Bahkan aku ngambil, memproteksi, melindungi unta-untanya itu. Gimana jelasinnya? Alal khuluki. Dari semua yang lain. Jadi kayak meremehkan dia. Saya ulangi ya kisahnya itu supaya gampang. Karena di Indonesia kan di Arab. Kita punya teman dagang, partner dagang. Tiba-tiba dia sekarang berdagang sama orang lain. Terus kita tanya, kok dagang sekarang ke sana enggak kita? Iya. Saya enggak mau gitu. Enggak menarik. Nah gitu Bang, supaya ada nuansa enggak sukanya. Enggak menarik. Saya enggak bakal ngambil yang lain, bukan kamu saja, seluruh orang. Jadi sudah lebih utama yang baru ini, partner baru. Nah, itulah memancing emosi. Mana orang Arab waktu itu lagi jahiliyah. Gampang disulut emosinya. Jadi ciri penting, ibu-ibu, ketika Islam turun, orang Arab itu jadi enggak beringasan. Nggak emosian. Itu benar-benar itu dampaknya luar biasa. Orang Arab jadi kenal sabar, kenal tawakal. Tawakal itu kan kita diuji dengan kesulitan tapi tidak bergeming. Itu tawakal. Diuji dengan kesulitan, kesusahan tapi tidak mundur. Itu di zaman sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi itu nggak ada. Orang ada senggol dikit, bacok. Kasarnya. Lihat-lihatan dikit, perang. Ngomong salah dikit, bunuh. Itu jahiliyah itu dulu. Seperti itu.
Jadi kita harus mengerti keadaan ini untuk memahami perang Fijjar. Hatta idza kana, saya lanjutkan, hatta idza kana bitaymina dzi tallal, ya, dzi tallal, ketika rombongan yang dibawanya ini tadi sampai ke sebuah tempat yang disebut dzi tallal bil aliyata, di atas bukit, ghafila Urwah yang bawa rombongan tadi tiba-tiba lengah. Fawathaba alaihil barrod, orang yang tadi nanya, yang tersinggung, kau nggak dagang sama kita lagi, nggak enak. Itu ternyata emosi dia. Dia serang dan faqatalahu, dibunuh sama dia. Yang penting ini membunuhnya saja sudah salah. Fi syahril haram, di bulan haram. Bi ukadzin, di pasar Ukadz. Pasar Ukaz itu, jadi orang Arab itu begini, tidak boleh saling bunuh di bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu 4 bulan yang tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada penyergapan, tidak boleh ada pembegalan, tidak boleh ada penggarongan. Enggak boleh. Ya. Jadi ada bulan-bulan yang disebut bulan haram. Yang kedua, tempat yang tidak boleh terjadi kezaliman apalagi pembunuhan, di pasar. Ya. Jadi Barrod ini melanggar 4 nih. Melanggar karena dia iri, padahal kan bebas-bebas saja dong kita mau bisnis sama siapa. Kok ketika kita nggak bisnis lagi terus kita dibegal, kan nggak masuk akal. 1. Yang kedua, harusnya dia tenang saja, tidak perlu emosional. Yang ketiga, harusnya dia tidak menyergap dan membunuh di bulan haram. Yang keempat, apalagi di pasar. Maka pecah perang. Pecah perang. Nah, ketika perang itu pecah, Rasulullah terpaksa memihak. Nah, karena Rasulullah belum jadi nabi, belum ada perintah untuk berpisah dari orang-orang musyrik. Pada saat itu Rasulullah ya ikut keluarganya. Falidzalika summiyal fujjar. Oleh sebab itulah kenapa disebut fijjar atau fujjar. Karena apa? Karena perang ini terjadi di bulan yang semestinya dilarang. Wa syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah hadir di dalam perang itu, tidak seluruhnya, ba'du ayyamihim, di antara hari-hari peperangan itu Rasulullah ada yang ikut. Akhrajahu a'mamuhu ma'ahum, dipaksa ikut oleh paman-pamannya. Ikut perang. Sini Muhammad, bantu kita. Jadi nurut. Bukan masanya belum jadi nabi, masih kecil, tunduk kepada pamannya, loyal kepada sukunya. Waqala, ketika Rasulullah sudah jadi nabi, ditanya, ya Rasulullah dulu apakah engkau ikut perang Fijjar? Ikut. Apa peranmu? Kata Nabi, kuntu. Kebaca kecil banget. Kuntu anabbalu ala a'mami. Saya ikut memanah atau memungut anak panah atas perintah paman-pamanku. Maka dijelaskan kalimat itu agak ambigus ya, tidak terlalu jelas artinya. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hisham bahwa ai, kalau ada orang Arab itu menulis alif dengan ya, ai, yaitu penjelasan. Ai ya. Aruddu anhum nabla, yaitu membalas, menembak balik lagi panah yang dipakai aduwihim, yang jadi ada musuh ngelembak kita pakai panah, terus panah itu gak kena, cak, nancep. Nah itu dicabut sama Nabi, ditembakkan balik ke barisan orang-orang musyrikin, atau diserahkan kepada pamannya yang lebih besar, lebih hebat, lebih besar tentu saja, lebih tua, bisa memanah dengan lebih baik. Romauhum biha, yang dipakai untuk berperang. Nah itu saya sederhanakan seperti itu. Intinya perang Fijjar itu Rasulullah SAW berpengalaman untuk menghadapi kondisi-kondisi yang bisa akan dihadapi nanti. Rasulullah punya ketenangan, jadi di dalam perang itu perlu tenang. Banyak orang yang tidak tenang dalam satu pertandingan lah, bela diri lah, itu biasanya malah hilang semua ilmunya. Waktu latihan dia bisa jurus-jurus ini, tapi ketika lagi bertarung lupa jurus-jurusnya. Itu karena tidak tenang.
Jadi Rasulullah SAW memiliki ketenangan, memiliki kecakapan, kuat mentalnya. Karena orang kalau tidak kuat mental, diajak perang pasti kabur. Pengecut tiba-tiba muncul. Nah itulah perang Fijjar. Sederhana, ada beberapa halaman tapi saya sederhanakan seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin yang ditunggu-tunggu, pernikahan dengan Bunda Khadijah. Nah ini, saya bikin yang sederhana saja. Rasulullah SAW, falamma balagha Rasulullah SAW khamsan wa ishrina. Ketika usianya khamsan wa ishrina, 5 dan 20. Orang Arab nulisnya satuannya dulu, 5 dan 20. Kalau kita 20 dan 5 kan? 25. Orang Arab 5, 20. Ishrin, khamsan, 5, khamsan wa ishrin. 5 dan 20. Cara berpikirnya beda sama kita. Di otaknya udah beda. Jadi kalau orang Indonesia membahasakan dalam bahasa Arab, itu harus menggunakan cara pikir orang Arab. Gak boleh ishrina khamsin. Itu Indonesia tuh, tapi keliru dalam bahasa Arab. Orang Arab ngerti, tapi ini keliru. 20 dan 5. Yang benar 5 dan 20. Jadi selalu disebutkan satuannya dulu, puluhannya dulu. Kalau ada ratusannya, baru ada ratusan. Kalau ada ribuan, baru ribu. Jadi kalau 2024 itu 4 dan 20 dan 200, 2024. 4 dan 20 dan 2000. Nah, gitu ngomongnya. Ribet ya. Kalau kita 2024. Kalau mereka 4, 20, 2000. Ya. Dari belakang. Kalau kita dari depan. Supaya tahu kok kalau bacanya kok gitu ya. Khamsan. Kan 5. 5 apa? Wa ishrin. Oh 5 dan 20. Sana usia, tahun. Jadi ketika Rasulullah menginjak usia 25 tahun, tazawwaja. Beliau menikahi Khadijah binta Khuwailidin bin Asad. Siapa yang dinikahi Nabi? Khadijah. Ummul Mukmin itu istri pertama Nabi SAW, namanya Khadijah, lengkapnya binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi murni orang Quraisy. Ya. Jadi bukan orang Palembang, bukan orang Jogja, bukan orang Lombok, bukan orang Arab, murni. Nah. Tapi saya kasih tahu saja, ada orang yang ada catatan, maksudnya bukan orang, ada sejarawan, ada ahli hadis yang mencatatnya bahwa sebenarnya usianya yang kita tahu berapa usianya Khadijah? 40, itu yang masyhur, yang paling terkenal di Indonesia 40. Tapi ada yang menyebutkan hadis, pakai hadis juga, 35 tahun. Bahkan ada, bisa kita temukan di dalam hadis Al-Baihaqi dan hadis Al-Hakim, bahwa Khadijah itu seusia dengan Nabi, 25 tahun. Ya. Tapi kalau ibu-ibu sudah biasa 40, ingat 40-nya saja. Tapi kalau suatu saat baca buku, ada yang mengatakan Khadijah cuma 35, atau 30, atau 25, jangan ditentang. Karena hadisnya cukup kuat. Gitu. Ya banyak. Ya. Karena ini masalah ini tidak penting, maksudnya tidak menjadi hitam putih gitu. Bukan berarti yang enggak 40 salah, enggak. 40 yang maksimum, dan itu yang populer di Indonesia. Ya. Karena di Indonesia itu kayaknya mungkin kelihatannya itu lebih menarik kalau diceritakan Bunda Khadijah itu sudah tua. Supaya bapak-bapak ini menikahi yang tua. Mungkin, saya nggak tahu. Karena di negara lain, di Syria, di Mesir, di Maroko, di Andalusia, orang nggak bilang 40 tahun. Bunda Khadijah masih muda. 25, ada yang mengatakan 30. Masa kita mau ribut? Masa kita mau ribut gara-gara itu? Kan enggak. Karena ada hadisnya, ada periwayatannya. Sekedar ngasih tahu saja, supaya enggak kaget. Ustaz, yang di sana bilangnya 25. Gak bener kan? Bener juga, cuma beda riwayat saja. Nah Rasulullah SAW ini adalah orang yang kemudian menjadi partner dagang awalnya. Jadi Rasulullah itu
ceritanya ketemu dengan Bunda Khadijah itu bukan karena niat mau menikah, tapi adanya kesamaan dalam hal menjadi seorang pedagang. Nah, kisahnya begini. Saya pakai kitabnya aja. Enaknya bacanya itu sebenarnya di sini, tapi akan agak sedikit bertele-tele. Tapi nggak apa-apa. Saya coba sederhanakan. Wa kana Khadijatu bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan dzatu syarafin wa malin. Nah, disebutnya begitu. Ya. Bahwa Bunda Khadijah itu adalah seorang perempuan yang pandai berdagang, mulia, dan banyak hartanya. Ya. Tapi sebelum kita ngerti dari situ, kenapa dia banyak hartanya? Karena wakanat qabla Abi Halata inda Atiqin ibni A'idh waladat lahu Abda Manafin bin Atiqin. Sebelum bertemu Nabi, Bunda Khadijah pernah punya 2 suami berturut-turut. Yang pertama Abu Halah, yang kedua Atik namanya. Atik, kalau di Indonesia Atik pasti perempuan, ya, Bu Atik. Jarang ada Pak Atik. Gak ada kan? Suaminya Bu Atik ada. Tapi Pak Atik, pernah dengar gak? Ada Pak namanya Atik. Jarang kan? Atik itu dari bahasa Arab. Atik aslinya pakai qaf, yang artinya mulia. Makna harafiahnya tua. Dikasih anak namanya Atik tapi masih muda, itu agak konflik itu. Atik artinya tua tapi anaknya masih muda. Dan bahkan Bunda Khadijah waladat lahu, melahirkan anak bagi suaminya itu Abda Manaf bin Atik. Ada 1 anak. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa meninggalkan seorang putri bernama Hindun. Dulu Hindun itu nama populer. Jadi Hindun itu bukan 1 orang Hindun saja, banyak Hindun ini, Hindun ini, Hindun ini, banyak. Ya. Itu suami pertamanya, Atik bin Naif. Yang kedua Abu Halah, Hindun binti Zurara. Wa kanat Khadijatu qabla Rasulillah inda. Jadi suami pertamanya tadi siapa? Abu Halah. Nama lainnya Abu Halah itu Atik bin Ais. Suami keduanya, jadi suami pertama meninggal, anak-anaknya meninggal kena wabah ta'un yang banyak melanda Mekah. Nikah lagi dengan, sebelum Nabi menikah lagi dengan Abu Halah namanya. Nama aslinya Hindu juga, Hindun. Orang Arab itu suka-suka dia nama. Tidak mesti nama perempuan, nama laki-laki. Halah, Hindun, kadang perempuan, kadang laki-laki, suka-suka mereka. Yang penting lihat di belakangnya, binti apa bin. Kalau bin pasti laki-laki, kalau binti berarti dia perempuan. Dari Abu Halah ini meninggalkan seorang putra juga. Wa wulidat li Hindi Abi Halah ibnan ismuhu Hindun aidon. Bapaknya Abu Halah Hindun, anaknya Hindun juga, suka-suka dia. Saya nggak kebayang. Saya ngasih nama anak saya sama dengan nama saya. Nggak kebayang. Nggak biasa kan kita kan? Bapaknya dengan nama anaknya sama. Bapaknya Herman, anaknya Herman. Bingung, Herman bin Herman. Tapi di Arab biasa aja tuh. Hindun bin Hindun. Kita pikir perempuan, tapi kalau bin. Loh, kalau bin berarti laki-laki. Tapi nama bapaknya kok kayak perempuan. Bingung, karena kita bukan orang Arab. Gak usah pusing. Intinya dari kisah ini bahwa Rasulullah itu suami ketiga bagi Bunda Khadijah. Suami ketiga. Tapi kedua suaminya dua-duanya meninggal dunia. Jadi betul-betul statusnya itu janda mati, janda ditinggal mati. Bukan cerai. Ya, bukan cerai. Beda, bukan cerai, tapi meninggal. Itulah kenapa kenapa penjelasan ini. Kenapa Ustaz cerita-cerita tentang masa lalu Khadijah? Karena itulah dulu suami itu ketika meninggal dunia meninggalkan, pertama Atik tadi bin Ais meninggalkan satu perusahaan, satu usaha. Jadi Bunda Khadijah punya satu perusahaan dari suami pertamanya. Ketika menikah lagi,
suami keduanya meninggal lagi, suaminya juga pedagang, dapat perusahaan lagi. Jadi punya 2 usaha. Gak lama setelah itu ayahnya meninggal juga. Khuwailid dapat 1 perusahaan lagi. Jadi Bunda Khadijah itu 3 perusahaan. Makanya di dalam hadis disebutkan dzatu syarafin wa malin. Pemilik harta tapi dengan cara mulia. Itu saya pernah bahas kalimat pendek saja. Apa tadi? Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan dzatu syarafin wa malin. Itu 1 sesi untuk pendalamannya. Jadi Bunda Khadijah itu adalah perempuan yang mahir berdagang, tapi mengutamakan cara-cara mulia. Karena dulu orang jahiliyah berdagangnya itu saling tipu. Makanya ada ayat-ayat terkait dengan timbangan. Kenapa? Karena zaman dulu orang senang memainkan timbangan. Timbangan sering dimainkan. Kalau untuk sendiri diringan-ringankan, kalau untuk orang lain beratkan. Iya. Ya. Kadang-kadang kita jarang kan mau berpikir begitu. Kenapa sih ceritanya begitu? Pernah nggak mikir begitu? Kenapa sih ceritanya harus ada episode Bunda Khadijah nikah dulu, tinggal mati, nikah lagi, tinggal mati, baru ketemu Nabi? Kenapa nggak langsung saja ceritanya itu? Kenapa? Pasti ada sesuatunya. Cuma kita agak malas kadang-kadang mencari tahu. Itu salah satunya penjelasannya. Ya. Di dalam surah itu tentang timbangan itu. Wazinu bil qistasil mustaqim. Surat apa ini? Asy-Syu'ara. Wazinu bil qistasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kata Allah, kalau kamu menimbang, timbanglah dengan benar. Kenapa? Dan jangan kau merugikan manusia. Wala tabkhasun nas, jangan kau merugikan manusia. Asya'ahum, mengurangi timbangan-timbangan itu, hak-hak mereka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yang dengan itu kau merusak dunia. Jadi pedagang yang buruk itu di mata Allah yang seneng ngurangi timbangan orang lain tapi nambahin timbangan sendiri. Zaman dulu timbangan tahu yang begini tuh. Ya kan? Kalau kita tekan dikit kan udah tuh, berhenti dia kan. Beda kalau timbangan sekarang kan ibu-ibu kan pakai timbangan yang digital itu kan, mau masak kan. Masih gitu. Ditimbang 5 gram, kebanyakan. Sekarang kalau udah cepet kan berat gitu aja masuk. Tapi ada timbangan yang nggak bisa dimainkan. Zaman dulu timbangan tuh pakai pemberat. Sampai SD saya masih ketemu tuh timbangan yang pakai besi-besi yang segini-segini. Ada macam-macam tuh kan. Ya 1/8, 1/16 gitu. Kecil-kecil banget. Tapi sampai yang 0,5 kilo, yang 1 kilo. Seperti itu. Itu kadang-kadang rawan sekali itu. Rawan sekali itu. Nggak pernah dikalibrasi, ya dia lawan sekali. Kita udah masukin barang, ikan di sini, timbangan, wow udah sekilo. Pas kita bawa rumah timbang, loh kok cuma 3/4. Kenapa? Ternyata pemberatnya itu bukan yang sekilo. Di dalam Al-Quran dicela. Wazinu bil qistasil mustaqim. Kalian kalau nimbang sebagai pedagang, jangan menyalahgunakan. Itu. Nah ini keterangannya. Mereka semua wafat pada wabah Ta'un Basrah. Basrah itu di mana? Dari Irak. Jadi karena Mekah itu tempat berkumpulnya pedagang-pedagang dari seluruh dunia, dari seluruh penjuru waktu itu, Jazirah Arab, maka ya di satu sisi bagus gak untuk ekonomi kalau banyak orang? Bagus. Ya kan? Pasar kalau rame itu kan bagus kan? Pasar kalau sepi itu maka bagus malah. Lihat mal-mal setelah Covid waktu itu kan banyak yang tutup gara-gara gak ada yang datang. Di satu sisi ramainya orang ke Mekah, ke pasar Mekah itu bagus. Kenapa? Karena bisnis jalan berarti, banyak keuntungan. Tapi di sisi yang lain, banyaknya orang dari penjuru-penjuru Jazirah Arab bawa penyakit. Bawa penyakit.
Ya, karena dulu mereka belum mengenal masker gitu ya, belum mengenal macam-macam. Jadi nggak tahu bahwa itu tuh virus. Akhirnya apa? Banyak yang meninggal. Nah kebetulan datangnya dari arah Basrah. Basrah itu kotanya belum ada di zaman itu. Tapi dari arah Irak datang ke sana, kemudian menyebar penyakit. Di zaman itu belum ada vaksin. Jadi orang kalau kena langsung meninggal, gak lama meninggal. Tapi Rasulullah SAW setelah menikah dengan Bunda Khadijah sekalipun, kalau Rasulullah lagi berbagi sedekah, Rasulullah tanya, masih ada nggak keluarganya Atik, suamimu pertama? Ada, kasih. Masih ada nggak keluarganya Abu Halah? Masih, kasih. Dan ini untukmu. Dahsyat. Saya ngebayanginnya itu hebat, emang Nabi kita tuh hebat betul. Ya, nggak kebayang. Hebat betul Nabi itu. Masya Allah. Jadi beruntung kita ini jadi Muslim. Contohnya itu ideal. Tinggal bagaimana kita. Nabinya perfect. Umatnya enggak. Nyaris-nyaris perfect banyak zaman sahabat. Makin jauh kan? Makin jauh dari Nabi kita ini. Udah 1400-an tahun yang lalu. Angkatan berikutnya udah 1500 nanti. Semakin jauh dari Rasulullah SAW, cenderung akhlak kita makin jauh juga. Jadi kalau saat ini masih ada orang yang akhlaknya seperti Nabi padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Hebat. Masih ada yang mau tolabul ilmi, datang pagi-pagi padahal hujan. Gak tahu tadi sudah sempat masak belum? Belum. Kompor udah dimatiin. Takutnya belum dimatiin. Ustadz, kita kompor sudah auto. Begitu saya tinggalkan dia langsung mati, Ustadz. Gak kayak di rumah Ustadz, masih dimati-matiin. Mohon maaf, kompor lama gitu. Ya intinya begitulah. Pasti banyak kita itu yang menghalangi kita datang. Ya, tapi kesemangatan kita itu dinilai mulia sama Allah. Jadi di akhir zaman kita itu masih mau tolabul ilmi, masih mendatangi majelis ilmu. Bagus banget. Banget. Ya, bagus banget. Begitulah ya, mudah-mudahan dengan usaha-usaha kecil kita ini, nanti di akhirat kita cari-cari sama Nabi kan. Mana umatku. Seneng gak dicari-cari Nabi nanti? Kalau dicari suami seneng? Jawabnya cuma sedikit. Ternyata ada ibu-ibu gak seneng dicari suaminya. Waktu saya bilang, seneng gak dicari Rasulullah? Seneng. Dicari suami? Mulai agak rame. Masih ada yang ragu-ragu. Ya, terima saja. Suami itu sudah yang paling bagus. Kalau ibu-ibu merasa kok suami saya kurang ini, perbaiki diri sendiri dulu. Banyak orang kepengen suami yang begini begitu, tapi dirinya nggak match. Sama suami juga begitu. Saya suka nyindir juga ke ya, pengajian bapak-bapak. Bapak seneng nggak istrinya soleha? Seneng gitu. Bapak soleh nggak? Diem semua. Nyari yang soleha, diri sendiri nggak soleh saya bilang. Kira-kira ketemu nggak? Nggak ketemu. Jadi kalau suaminya agak-agak gimana, anggap aja itu kaca, cermin. Jadi kalau ada sesuatu yang saya nggak sukai dari istri, saya langsung berhenti. Cermin saya. Udah saya perbaiki aja. Nanti toto, oh iya ya, ternyata ada hubungannya. Mau suaminya baik, jadi baik. Jadilah baik. Karena cermin itu. Yang enggak 100%, tapi ada cermin. Dengan seperti itu kita tidak akan pernah kehilangan rasa syukur. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat suami kita, wah dahsyat banget. Lihat istri kita, wah bagus banget. Alhamdulillah. Cermin. Sekian persen ya, enggak 100%, enggak 1:1, tapi mendekati. Jadi Rasulullah setelah menikahi Bunda Khadijah masih nggak ada rasa gimana gitu. Wah ini dulu ini suaminya mantannya, nggak ada. Dia masih hidup, dia susah hidupnya, santuni. Keluarganya masih ada yang hidup, bantu. Menghilaskan diri, membersihkan diri kita. Dahsyat Rasulullah. Kemudian lanjut. Nah karakteristik. Nah ini tadi yang saya bacakan tadi. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan, pebisnis yang handal. Zatu syarafin, menjaga kehormatannya di era jahiliyah. Wa malid,
Dan hartanya terus berkembang. Kenapa hartanya terus berkembang? Orang baik. Orang baik itu hartanya berkembang. Orang buruk itu hartanya berkurang. Berkurang. Jadi jangan dibilang tidak ada hubungan antara iman dengan rizki. Ada hubungannya. Walaupun tidak kembali 100%. Karena ada juga orang yang gak pernah sholat, jarang sholat, tapi harta berlimpah. Kenapa? Dia lagi diuji sama Allah. Sama kayak kita, rajinnya bukan main, hartanya pas-pasan, lagi diuji juga. Lulus apa enggak? Tergantung akhirnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirnya yang penting. Yang kaya itu nanti akhirnya ternyata dia bersyukur banyak, dia istighfar, sedekahnya banyak, bagus berarti. Yang miskin itu kalau ujung-ujungnya dia malah kafir, murtad, berarti kemiskinan jadi pintu malapetaka. Jadi begitu. Sekalipun mungkin sekarang Allah uji kita dengan harta, tapi kalau kita sabar, gampang buat Allah mengubah orang yang tadinya miskin jadi kaya. Begitu pula Allah mudah mengubah orang yang tadinya kaya jadi miskin. Lagi ngikutin yang lagi viral enggak lah? Videonya Gus Miftah. Sebenarnya itu bukan Gus ya, bukan keturunan kiai dia itu. Miftah aja namanya. Iya, dia lagi ceramah-ceramah tiba-tiba ada orang jualan es di kepala gitu. Tahu kan? Ada es ditaruh di kepala. Terus kata dia, pokoknya jelek lah, saya nggak mau ngulang perkataan, ada goblok-gobloknya sama kayaknya. Kasihan bapak itu, dia mau jualan kalau bahasa saya dienyek, diejek. Tapi apa justru? Netizen ini nyari tahu bapak ini siapa namanya, dicari di mana, ternyata dia di Magelang atau di Malang gitu, dicari, Magelang ya, dicari namanya segala macam, orang donasi. Jadi bapak itu minumannya bukan hanya habis, tapi orang donasi. Donasi itu berarti memberi tanpa ngambil. Kan kalau beli kan tukar duit dapat minum. Kalau donasi minum tetap di sana, duitnya dikasih. Donasi namanya. Bapak itu sekarang lagi senyum-senyum untuk direkam. Alhamdulillah saya dihina, kata dia. Alhamdulillah saya dihina. Ternyata dengan dihina itulah banyak orang nolongin saya. Coba. Hebat. Saya nggak peduli dengan si Miftahnya ini, itu urusan dia ya. Urusan dia sama Allah, dia ngecek-ngecek orang kan. Yang saya ingin soroti adalah kadang kita itu terhina dalam rangka mau dimuliakan sama Allah. Dihina manusia. Tapi kalau dihina Allah jangan. Dihina manusia. Kita kan biasanya reaksinya kalau dihina manusia gimana? Mau balas kadang-kadang. Iya enggak? Mau balas gitu. Padahal apa? Kita serahkan sama Allah. Allah yang paling bagus, paling enak tuh apa? Dibalas sama Allah. Tangan kita bersih. Ya kan kalau balas orang, kotor tangan ini. Terus kitanya tenang, gak jadi pikiran, rizkimu berlimpah. Gitu. Nah, saya jelaskan dulu. Wa kanan Khadijah bintu Khuwailidin imra'atan tajirata. Pebisnis yang handal. Kenapa? Bisnisnya 3, Bu. 3 perusahaan. Dari suami pertama, suami kedua, ayah. Masya Allah. Siapa di sini yang ibu-ibu bisa punya perusahaan banyak? Masya Allah. Ya. Nah, Dzatu Syarafin ini ada 2 maknanya. Dia tidak dapatkan dengan cara buruk, dengan cara terhormat. Iya, warisan. Gak bisa dong kita komplain, wah enak nih dapat warisan. Ya. Warisan itu takdir. Yang kedua, harta itu tidak membuat dia jadi jumawa. Kadang-kadang harta itu mengubah kita kan. Gara-gara kaya gak mau lagi temenan dengan yang dianggapnya miskin. Padahal sesungguhnya harta itu kan cuma titipan aja. Dititipin ke kita, Allah mau lihat berubah gak kita. Kalau gak berubah, tambah lagi. Tapi kalau berubah, habis lama-lama. Ini ujian. Zatu syarafin wa malin. Yang kedua, tastajirur rijala fi maliha. Di dalam perusahaan-perusahaannya itu mempekerjakan banyak kepala-kepala rumah tangga. Rijal itu laki-laki. Laki-laki itu pasti punya, rijal itu disebut rojul kalau satunya itu berarti dia punya rumah tangga. Satu suami minimum dia punya 1 istri dan minimum dia punya 1 anak.
Atau misalnya kalau belum dapat anak ya paling. Jadi ada tanggungan. Nah Bunda Khadijah ini bisnisnya itu bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Makanya disebut tastajirur rijala fi maliha. Jadi hartanya berkembang baik. Banyak orang yang ternafkahi. Bunda Khadijah kalau ngasih upah tepat waktu. Makanya nanti ada hadis dari Nabi, ya bayarlah seseorang sebelum keringatnya kering. Kalau sekarang orang begitu kan, nyuruh orang kerja, orangnya udah selesai kerja, belum dibayar. Besok orangnya nagih, belum dibayar. Setahun, belum dibayar juga. Ada dosanya. Ada dosanya. Menahan sesuatu. Itu masuk di bab melunasi hutang. Barang siapa bisa melunasi hutang, tapi tidak, maka dosanya tiap hari. Sebanyak hutang yang belum dibayar. Ya kan? Ada kan suka begitu kan? Ketika ditagih hutang gak dibayar, tapi di medsosnya pameran, flexing. Mungkin ibu banyak yang gak tahu flexing apaan. Pameran. Tas barulah, HP baru, rumah baru. Ya, loh kok rumah baru tapi kok hutang kita belum dilunasi. Nah, seperti itu. Berbeda Bunda Khadijah. Orang yang kerja sama Bunda Khadijah itu istri Nabi SAW. Sebelum jadi istri Nabi sudah baik. Jadi istri Nabi makin baik lagi. Jadi emang sudah pas bahwa Rasulullah itu ketemu dengan Khadijah. Yang keempat, yang kelima, jadi sifatnya ada 5 ya Bunda Khadijah itu. Sederhana itu ngapalinya, satu hadis itu. Wa kanat Khadijatu bintu Khuwailidin imra'atan tajiratan dzatu syarafin wa malin tastajirur rijala fi maliha wa tudaribuhum iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum. 5 poin. Tudaribuhum mudharabah. Memberikan peluang orang lain menyertakan modalnya. Iyahu untuk kepentingannya. Bisyai'in sesuatu hal yang taj'aluhu lahum menghasilkan buat mereka. Menguntungkan buat mereka. Makanya tidak pernah kita ketemu satu hadis pun, satu keterangan pun, satu riwayat pun ada orang benci sama Khadijah. Enggak ada. Orang biasa, pegawainya, partner dagangnya, suppliernya enggak ada. Banyak orang sukses bisnis tapi dibenci orang. Bunda Khadijah itu bisnisnya sukses, suaminya Nabi. Sukses bisnisnya. Dan sukses bisnisnya bukan karena dia menikah dengan Nabi. Sudah sukses sebelum itu. Hebatnya di situ. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, bagaimana pernikahanmu dengan Khadijah? Ya Nabi, kata Nabi, aku dapat rizki. Dipertemukan, dinikahkan dengan Khadijah. Makanya saya selalu ingatkan kalau di pengajian bapak-bapak, jangan kebalik. Jangan ngomong istri saya beruntung nikah sama saya. Salah. Saya beruntung karena nikah sama suami. Sama istri itu. Istri saya yang itu. Nanti kalau ibu-ibu ditanya, dibalik juga. Oh dia mah karena nikah sama saya jadi begitu. Jangan, ngomongnya apa? Saya bersyukur punya suami kayak dia. Kalau semuanya silang begitu, ideal. Sang suami merasa bersyukur punya istri, sang istri bersyukur punya suami. Yang itu. Selesai. Itu resepnya sebenarnya, sederhana. Barang siapa kemudian tidak bersyukur, baik suami maupun istri, pasti ada keretakan. Apabila yang satu merasa lebih berjasa, pasti ada keretakan. Sudah mulai tanda-tanda retak. Ya, jadi begitu. Ya, secara berkala sampaikan kepada suami, karena di sini nggak ada bapak-bapak. Satu bapak-bapak tadi pulang. Iya satu orang tuh, jadi minoritas dia. Tapi udah pulang, mungkin mampir sebentar sholat duha terus berangkat. Memang bapak-bapak kalau jam segini itu memang semuanya rata-rata tadi. Di tempat kerjanya atau sedang belajar atau apa semuanya begitu. Seperti itu. Lanjut, jam berapa sekarang? Keasikannya, udah pas jam 10. Kualitas diri Nabi nanti sajalah kita bahas. Sampai di sini saja. Mungkin ada pertanyaan, barang 15 menit, silakan.
Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh. Ada 3 tadi ya, Buhairah, perang Fijar, Khadijah. pernikahan. Ya, ada 3. Boleh nanya yang mana saja boleh. Salah satunya. Boleh, silakan. Itu mikrofonnya. Oh iya. Sebentar. Biar bisa didengar semua. Bukan Ustadz, saya bukan mau bertanya, Oh. justru silakan Ustadz bertanya, kita udah paham belum? Kita Oh, bingung dia. tuh kadang, ini itu dia ya kalau mendengar sirah itu kan menangkap hikmah, terus Ya. mencerna, nggak langsung celing gitu ada pertanyaan apa Oke, ya. oke, oke. Iya, iya, iya. Gitu, Ustaz. Betul, betul. Ya, kalau pertanyaan saya, kenapa Bunda Khadijah tertarik dengan Nabi? Padahal secara keuangan cukup. Kan banyak orang kan motifnya menikah kan supaya dapat nafkah. Tapi Bunda Khadijah nafkahnya udah cukup. Zatu syarafin wa malin, mal. Kalau kita suka zakat, mal. Mal sudah punya. Untuk menjaga kehormatan nggak Ustadz? Zatu syarafin, terhormat udah. Bukan, salah, keliru. Iya. Apa kira-kira? Mungkin ketika dalam perjalanan dagang Ustadz, ketika Rasulullah bersama, kalau nggak salah Maisaroh ya. Maisarah siapa? Yang nggak hadir. Masyarah itu budaknya Khadijah, Budaknya hadir. Laki perempuan? laki-laki. Kok Maisarah namanya? Ya begitulah. Ngecek. Saya ngecek aja. Ya. Mendengar kisahnya tentang kepribadiannya Rasulullah selama dalam perjalanan. Allahu a'lam. Oh ya, baik. Jadi Rasulullah itu melamar Khadijah untuk jadi manajer gitu. Kok taunya, kok bisa sama Maisarah? Ujuk-ujuk gitu, Rasulullah tiba-tiba jalan sama Maisarah gitu. Bisnis. Ada Terus? kayaknya ada kisahnya deh. Nah, Ada kisahnya. apa kisahnya? Lupa ya. Apa kisahnya? Ibu dulu ketemu sama suaminya gimana? Nah, kira-kira logikanya di situ. Ada kisahnya yang kemudian Maisarah tuh sampai terkesan sehingga kemudian ya mempropos Rasulullah agar menanyakan pada Rasulullah apakah ingin menikah gitu kan ya. Terus kata Rasulullah, memangnya ada yang mau menikah denganku gitu. Tapi ada kisahnya tuh yang memicu si Maisarah tuh sampai kemudian menanyakan itu, tapi lupa. Jadi Maisarah ini tiba-tiba ngelihat Rasulullah kok bagus nih, bagusnya jodohin sama Khadijah gitu ceritanya. Kurlep begitu. Kurlep. Ada lagi yang mau coba jawab sebelum saya jawab? Memang ada kata kunci di situ Maisarah memang. Maisarah itu laki-laki ya. Kalau di Indonesia Maisarah sudah pasti perempuan. Enggak ada laki-laki Maisarah di Indonesia. Tapi di Arab ada Maisarah. Nah, gimana itu ceritanya? Kenapa? Rasulullah SAW sebelum bertemu dengan episode dengan Maisarah itu, apa profesi Nabi? Pedagang juga. Bawa dagangan siapa? Dagangannya Khadijah. Sebelum ketemu Maisarah. Pamannya Abu Thalib. Sip. Nah, kita ikuti ini. Exercise, latihan. Jadi Rasulullah itu pedagang juga. Bawa dagangannya Abu Thalib. Tapi setelah Rasulullah besar, punya dagangan sendiri. Dan terkenal Rasulullah. Terkenal jujur. Maka dia dicari-cari sama pedagang lain. Mau enggak bawa barangan saya? Barang kami. Mau enggak bawa barang kami? Nah gitu. Ya udah berarti kita masukin aja langsung pembahasannya. Saya pikir mau berhenti di sini tadi, nggak apa-apa ya untuk menjawab. Nah, ternyata Rasulullah SAW karena terkenal kejujurannya, Bunda Khadijah tertarik.
Makanya disuruh Maisaro. Maisaro tuh on mission. Dalam tugas dari Bunda Khadijah. Jadi tar dulu. Jangan buru-buru. Jadi Rasulullah SAW pertama dia pedagang. Bunda Khadijah pedagang juga, sama-sama top. Tapi Bunda Khadijah nggak bawa dagangannya sendiri karena tidak pantas untuk perempuan zatu syarafin jalan-jalan waktu itu. Jadi dia kalau sekarang itu disebut business from home. Bisnis dari rumah. Yang bawa jalan orang-orang yang dia pilih. Yang dianggap amanah. Nah, karena Rasulullah SAW ini pedagang yang handal, tersohor, terkenal. Apa yang terkenal? Banyak, terkenal Nabi banyak sekali. Tapi cuma 3 yang menarik perhatian Bunda Khadijah. Disebutkan bahwa, di sini disebutkannya, falamma balaghaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma balaghaha, setelah sampai berita tentang Nabi kepada Bunda Khadijah, belum jadi suami istri nih, belum suami istri, cuma sampai saja berita, maka ada 3 hal yang menarik perhatian Bunda Khadijah. Padahal yang lain ada banyak. 1, min sidqi hadithihi, 2, wa idhami amanatihi, yang 3, wa karomi akhlakihi. Ada enggak bisnis di situ? Enggak ada. Ada enggak rupa, bentuk? Rasulullah cakep enggak? Cakep. Badannya sempurna enggak? Sempurna. Apakah itu yang membuat Khadijah tertarik? Tidak. Ada enggak kalimat di situ? Cakep wajahnya, ada enggak? Enggak ada itu. Semampai tubuhnya, enggak ada enggak? Enggak ada. Yang fisik-fisik ada enggak? Enggak ada. Hadisnya mengatakan cuma 3 hal yang menarik perhatian Khadijah. Min sidqi hadithihi. Perkataannya jujur, kalau ngomong benar, enggak pernah bohong. Jadi kebayang suami ini. Pernah enggak dia bohong? Biasanya enggak. Kalau sama istri dia pasti jujur. Yang kedua, wa idhami amanatihi. Kalau dikasih tugas, amanahnya tinggi. Amanah itu apa? Amanah itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan janjinya. Sesuai dengan kriterianya. Kedua. Yang ketiga, wa karomi akhlakihi. Budi pekertinya bagus. Kenapa 3 hal itu yang membuat tertarik Bunda Khadijah? Karena memang Bunda Khadijah nikahnya bukan supaya bisnisnya makin maju, bukan. Bukan supaya dapat laki-laki yang wah, bukan. Bukan supaya bisa punya suami jadi nabi, bagaimana mungkin? Rasulullah masih 25 tahun. Belum jadi nabi. Tapi ternyata yang menarik bukan Bunda Khadijah, justru sifat-sifat akhlak, kebenaran, kejujuran, tanggung jawab. Itu yang menarik kalau menurut hadis ini. Ya, panjang hadisnya, tapi sedikit-sedikit kita bahas dalam berupa pertanyaan. Baru kalimat berikutnya ba'atsat ilaihi. Ba'atsat ilaihi. Diutuslah oleh Bunda Khadijah kepada dia Rasulullah. Siapa? Warokoh. Nah gitu. Jadi setelah Bunda Khadijah terpesona bukan dengan wujud, bukan dengan penampilan, bukan dengan pakaian, bukan dengan senyumnya. Walaupun semua itu ada pada diri Nabi. 3 sifat tadi. Jujur perkataan, amanah, dan akhlak. Kata Bunda Khadijah, tolong dong, gimana caranya supaya Muhammad bawa dagangan kita. Kenapa? Kepengen tahu bener enggak? Bener enggak dia jujur? Dari mana kita tahu? Apa misalnya saya tanya, Bu, Ibu jujur enggak? Jawaban Ibu pasti jujur, pasti. Masa jawabnya enggak gitu, enggak. Pasti jujur kan? Bagaimana saya tahu dia benar jujur? Bisnis. Bisnis itu mengeluarkan aslinya. Mau tahu asli seseorang? Urusan duit.
Beda ya dengan orang yang kita zolimi keuangannya dia nuntut. Bagus, hak dia. Beda. Ya. Jadi Maisarah itu adalah salah seorang di antara orang kepercayaan Bunda Khadijah yang selama ini biasa membawa dagangannya Bunda Khadijah. Baik profesional, bawa untung balik, bagi untungnya. Udah terkenal Bunda Khadijah begitu. Tapi kali ini dia kasih tambah tugas. Kamu tetap bawa dagangan saya, tapi tolong Muhammad itu coba diajak dagang. Katanya dia itu omongannya jujur. Katanya dia amanah. Katanya dia akhlaknya bagus. Kita lihat. Makanya Rasulullah mengatakan kan orang itu baru kelihatan akhlaknya dalam perjalanan. Dalam bisnis. Urusan uang. Ketika kena masalah. Ketika diuji kesabarannya. Nah gitu. Sampai di sini kelas. Ya. Terus setelah itu ba'atsat ilaihi, diutuslah kepada Nabi. Siapa dianya? Maisarah. Bagaimana dia bicaranya? Menyampaikan keinginan Bunda Khadijah. Fa'aradat alaihi an yakhruja fi malilaha. Jadi Maisarah datang kepada Muhammad SAW. Muhammad, kau ditawari oleh Khadijah untuk membawa hartanya dia dalam perjalanan dagang. Jadi aslinya pertemuan dengan Rasulullah itu bentuknya proposal bisnis. Bukan. Nanti belum sampai lamar, kok cepet banget mau lamar-lamaran? Cepet banget ceritanya mau lamar. Udah nggak tahan, mau segera dilamar. Padahal ini masih bertahap. Jadi Rasulullah sudah terkenal pedagang bagus, akhlaknya baik dan seterusnya. Diutuslah Maisarah, tolong gimana caranya? Karena Rasulullah itu yang minta Nabi bawa dagangannya, bukan hanya Khadijah. Karena Al-Amin punya track record yang bagus. Bisnis kalau dibawa untung, orang berbagi seneng, ibaratnya ya ideal. Gimana caranya supaya Rasulullah hanya bawa dagangan Khadijah? Untuk apa? Untuk dilihat, terbuktinya. Karena belum ada kenabian itu. Ya. Jadi bahasanya fa'aradat alaihi an yakhruja fi malin laha. Dikasih, mau enggak keluar bawa harta Khadijah dalam rangka bisnis. Dijawab sama Nabi kan? Oh banyak yang menawar saya. Ila Syam tajiran. Yang ini bisnisnya bawa sampai ke Syam. Dulu dagang, makin jauh dagangnya makin besar untungnya. Ya kan? Ekspor impor pasti lebih gede daripada jual-jual di sekitar kan? Oke. Tajiran, perdagangan. Kau yang mengelola, ada keuntungan, kita bagi hasil. Wa tu'tihi afdola. Kata Nabi SAW, yang minta saya bawa itu bisnisnya banyak. Apa kelebihan proposal dari Khadijah ini? Dikasih tahu. Karena Bunda Khadijah orangnya sistematik. Perempuan tapi sistematis. Kalau perempuan kadang-kadang suka loncat-loncat. Lagi ngomong apa, lagi asik-asik apa, tiba-tiba switch ngomong. Saya nanya, Mi, kita lagi ngomongin yang sama apa beda? Udah beda, Bi. Oh ya, nggak ada koma saya bilang tadi. Coba berubah. Bukan multitasking, bingung. Multitasking itu lancar. Bingung. Ya. Cepat loncat-loncat, suaminya keteteran. Nanti kalau suaminya nggak ngerti, bilang, gimana sih ayah ini? Nah, gitu. Jadi, kata Nabi, saya ini yang nawar banyak, bukan jual mahal, bukan. Namanya dagang kan ada penawaran, ya ada offer, ada counter offer gitu kan, ada penawaran ulang dan sebagainya. Wajar saja, orang ada hadisnya kok. Oke kata Maisarah, ya. Wa tu'tihi afdala ma kanat tu'ti ghairahu minat tujar. Kami siap ngasih berapapun keuntungan yang kau bisa dapatkan dari orang lain 2 kali. Biar jadi.
Ingat, sampai di titik ini belum ada rasa senang kepada Nabi. Baru sekedar ingin tahu apa benar pebisnis handal. Hebat. Ini belum kisah cinta, belum ada cinta-cintaan ini. Ibu-ibu udah berkembang berbunga-bunga, belum ada. Orang masih bisnis ini sampai sini. Kita pakai hadis ya, bukan pakai katanya, cerita buku ini. Kita pakai hadis di kitab. Saya sampai fotokan kitabnya. Jaga-jaga kalau orang masih ada hadisnya. Panjang. Ini saya sudah breakdown dengan bahasa Indonesia supaya ibu bisa ikut. Kalau pakai ini saja takutnya nanti keteteran. Bukan saya merendah, bukan. Saya breakdown supaya bisa ngikutin. Jadi ada episode di mana tawar-menawar. Dan betul. Berapapun ya, maka natu'ti ghairahu. Berapapun yang ditawarkan kepadamu Muhammad dari tawaran yang lain, kami siap dobelin. Ya kan? Kayak misalnya kita nanya, ibu dibayar berapa bisnis itu? 15 juta. 30-in lah sama kita, jadi. Surat. Rasulullah tuh sampai kaget kan. Baru kali ini ada yang siap mendobel tarif tadi. Tarif lah, kata sebut tarif aja lah. Fee. Jadi banyak orang yang tidak tahu gimana persisnya Rasulullah itu ketemu Bunda Khadijah. Banyak yang nggak tahu. Nah kita beresin di sini. Biar tahu beneran. Nah syaratnya cuma satu dari Bunda Khadijah ternyata. Syaratnya cuma satu. Ma'a ghulamin laha yuqalu lahu maisaro. Wah, Rasulullah waktu itu sudah, menarik ini kan. Wajar dong dibayar 2 kali pasti kita kejar yang itu kan. Bisnis di mana-mana kan begitu. Ini kan bukan urunan ini ya, bukan sosial. Ya kan? Ada fee. Dikasih sekian di double mau lah. Tapi syaratnya satu. Maka ini disebut dengan syarat dan ketentuan S dan K. Modern loh, tapi ada hadisnya loh. SK-nya apa? Ma'a ghulamin, berangkatnya harus menyertakan bersama manajernya Khadijah yang lama, yaitu Maisaro. Kenapa sih harus pakai syarat itu? Coba saya tanya sebagai penutup, karena ini udah lewat jam saya. Kenapa? Supaya benar gak? Kenapa harus sama Maisaro? Ya, Jangan bilang mata-mata lah, nggak enak. kalau saya karena penetrasi lebih mudah ke pasar. Karena Maisaro udah punya pengalaman. Oke, punya pengalaman. Jadi dia punya jadi penetrasi ke pasar dan lainnya itu lebih mudah. Ya, Jadi, dan tapi yang katakanlah- dicari Bunda Khadijah bukan itu. Kalau begitu, ngapain pakai Nabi Muhammad? Ini yang keinginan Nabi Muhammad atau Khadijah? Jadi saya tanya, kenapa? Kan yang bikin proposal ini siapa? Maisaro apa Khadijah? Khadijah. Oh, Kenapa I see, dia I see. masukkan keterangan? Iya. Kalau mau terima offer kami, maka harus Kawan. berjalan bersama Maisaro. Coba. Saya pikir tadi dari Nabi. Bukan. Sisi Nabi. Iya, Oh, bukan. dari sisi Khadijah karena dia pengen melihat sebenarnya membuktikan siapa Nabi seperti Nah itu itu kah? mata-mata, bahasanya ibu tadi itu mata-mata. Jadi spion. Pencatat. CCTV hidup, CCTV hidup. Saya tapi dari sisi Nabi. Oke, semangatnya saya lihat, semangat kisah ini. Biasanya nggak begitu semangat, tapi semangat. Bagus, bagus. Ustadz boleh nanya yang lain nggak? Jangan, belum selesai. Moderatornya nampaknya ini punya. Gak apa-apa, sebentar saja gini, 5 menit lagi harus selesai. Jadi begini, itu proposal dari Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu orientasinya bukan untung bisnis. Ngerti nggak? Kalau untung bisnis, sekedar untung bisnis, selama ini sudah established, sudah ada hubungan, sudah dibawa bisnis itu sama Maisaro. Nggak ada masalah. Maisaro juga bagus. Jadi orientasinya bukan murni bisnis. Untuk mengecek apa tadi? Min sidqi hadithihi wa idhami amanatihi wa karomi akhlakihi. Pembuktian saja sebenarnya. Ingin membuktikan apa benar Rasulullah itu seperti yang masyhur dikenalnya. Kan kalau cuma dengar katanya orang kan nanti jadi katanya-katanya. Kata si Anu begitu, kata si ini begitu. Maisaroh itu orang kepercayaan Bunda Khadijah. Kalau jalannya sama Bunda Khadijah nanti dia bisa kasih laporan.
Nah gitu. Yalah mata-mata boleh lah, cuma laporan. Gitu. Suasananya begitu. Suasananya begitu. Hadisnya panjang. Nah, baru nanti kita bahas pekan depan, ya sabarlah, bulan depan, bulan depan, ya nanti laporan Maisaroh itu setelah pulang dibacakan kepada Bunda Khadijah. Ternyata hasilnya lebih daripada 3 catatan itu. Baru setelah itu proposal kedua. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, proposal kedua ini pernikahan. Beda ya? Udah bisa dijelasinnya nanti suatu saat, walaupun gak pakai hadisnya, tapi ada filenya. Ibu-ibu nanti besok-besok kalau ditanya, jangan emosional jelasin ini. Ceritakan runut, sesuai dengan urutannya, supaya dapat hikmahnya maksimal. Banyak itu kalau mau dikuliti hikmahnya banyak sekali. Itu saya skip aja itu. Kalau mau digali banyak sekali itu hikmahnya. Hikmah bisnis, hikmah pertemanan, hikmah. Bahkan hadis ini saya pakai di dalam salah satu kajian di tempat lain dulu untuk panduan mencari menantu. Iya kan min sidqi hadisihi wa idhami amanatihi wa karami akhlaqi. Seneng enggak 3 itu ada di menantu? Ya enggak? Tapi kok yang dicari yang kaya? Langsung aja lah to the point. Padahal yang dicari 3 ini. Jujur. Kalau orang jujur tuh kira-kira apapun yang dipegang sukses gak nantinya? Sukses. Amanah. Mau yang kaya tapi gak amanah. Nah, itu aja buat evaluasinya. Nanti ceritanya saya bereskan di bulan Januari 2025, setahun lagi. Setahun lagi baru ketemu lagi. Bagaimana laporan Maisaroh? Nanti bagaimana proposal kedua? Apakah langsung Rasulullah terima? Apa ada episode-episodenya? Nah, itu sabar. Kalau nggak sabar, baca sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ditutup. Jangan ada pertanyaan lain. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mungkin lanjut dengan doa penutup. Baik, insyaallah. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan 3 bagian. Nanti insyaallah tahun depan saya bikin 3 bagian lagi. Nanti ya, pernikahan Nabi babak kedua, kemudian bagaimana Rasulullah menjadi turut serta dalam memugar Ka'bah. Terus bagian ketiganya adalah bagaimana Rasulullah mendamaikan Quraisy yang hampir berantem di antara mereka. Itu nanti kita bahas mudah-mudahan insyaallah kalau panjang usia bulan Januari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'watnya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.